Saya coba mulai menggambarkan biasanya tertunduk, layukah, tertunduk sajakah, takutkah. Tapi yang jelas, memang wujuhu yawma idzin khashi'ah, setelah hal ataka hadithul ghasyiyah, wajah-wajah itu tertunduk, takut, hina. Tertunduk, takut, dan hina. Gambarannya di mana? Takut hina yaitu khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata-mata pada hari itu sejalan dengan wajahnya, terutama mata batinnya. Ainul basirah, tertunduk, walaupun kadang itu diekspresikan juga oleh wajah. Tertunduk ketakutan dan kehinaan. Namun menariknya di sini, bagian ketertundukan yang disorot pada ayat ini secara spesifik adalah pandangan. Tentu yang punya mata dari matanya mewakili pandangan hatinya. Yang nggak punya mata, ya pada hari itu mata batinnya tertunduk semuanya. Itu gambaran tentang khasyah. Untuk lebih detailnya, kita ke Abdul Rahman Habanake dulu, Ustaz Deden. Ada 2 paragraf saja. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu absaru ashabi hadhil qulubi khashi'ah. Berarti ini dhamirnya bukan ke kulub, Ustaz, tapi ke ashabul qulub, ke orang yang punya hati. Punya hati. Kalau habanake. Dan pandangan-pandangan para pemilik kolbu-kolbu itu khasyi'ah. Khusyuk secara bahasanya. Aimun kasirotan. Pecah hatinya. Berserak. Tanzuru ilal ard. Terserak ya. Kacau gitu saja. Ya kacau bahasa kita ya. Kacau. Tanzuru ilal ardi min zillah. Melihat ke bumi, maksudnya ke tempat dia berpijaknya, tanahnya. Min zillah, dari kehinaan. Khafidatan ajfanuha. Khafidatan ajfanuha itu. Ajfanuha. Bukan ajf. Rendah kelopak matanya, min khudu'ihim, dari kehinaan, wa khawfihim, dan ketakutan mereka. Qauluhu ta'ala, qaulullahi ta'ala, muntaqilan ila bayani halil kafirin al-mukadzibina bil ba'si wa yaumiddini wa hum fil hayatid dunya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Masih ikut ke situ, Ustaz? Iya. Firman Allah berikutnya pindah dari menjelaskan keadaan orang kafir. Baik, Ustaz. Ya. Baik, jadi pemilik kolbu-kolbu yang sebelumnya, qulubu yauma idzi wajifah. Kemarin sudah kita bahas ya. Apa artinya wajifah? Saufa. Qulubu yauma idzi wajifah. Sangat takut. Takut, terus goncang. Takutnya bukan takut biasa ya. Ada kegoncangan di situ. Ada
apalagi kemarin tekanan-tekanannya itu apa? Berdebar-debar. Berdebar-debar, ya, tergoncang. Nah, pemilik kolbu-kolbu yang goncang, berdebar ketakutan ini digambarkan bagaimana matanya kalau kolbunya sudah seperti itu. Nah, inilah dari kolbu naik ke mata. Biasanya kan dari mata turun ke dompet. Ke dompet, salah ya. Biasanya kirain dari mata turun ke kantong. Dari mata turun ke hati kan biasanya ya. Nah ini sekarang dibongkar pada hari itu. Dari hati naik ke mata. Nah pemilik qulubun yauma idzin wajifah itu, kondisi matanya seperti apa? Pandangan batinnya bagaimana? Mengingat hatinya, alam batinnya sudah tergoncang, maka absornya, pandangan hatinya yang diwakili oleh pandangan matanya, matanya yang ada di wajahnya. Memang di sini bukan bibirnya sama hidungnya yang diperlihatkan, walaupun organ itu ada di wajah, tapi yang mewakili wajah di sini adalah mata, ekspresi matanya. Nah, pemilik kolbu seperti itu, mata mereka khasyiah. Jadi, kolbu-kolbu yang kacau beliau ini, kacau balau, atau kacau belau. Artinya bahwa khafidatan ajfanuha, kelopak matanya itu digambarkan sebagai ekspresi pandangan batinnya tertunduk, hina, dan takut. Menarik nih. Jadi yang dibidik di sini mata para pemilik kolbu yang berdebar, goncang ketakutan. Maksud mengekspresikannya ini yang perlu kita coba cermati. Secara psikis, ya, memang dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang hatinya terguncang ketakutan itu pandangannya nggak segar, pandangannya tuh nggak tajam, layu, tertunduk, hina. Tidak ada sorot mata semangat pada dirinya. Itu secara psikis dan secara fisik digambarkan oleh Habanake bahwa bahkan kelopak matanya pun menunjukkan tanda ketakutan dan kehinaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nih, banyak orang yang kelihatannya saja megah, mewah, bahkan sudah selebrasi kemenangan, tapi dari kelopak matanya kelihatan ada kegoncangan di hatinya, tidak ada kegembiraan. Senyumnya pun tidak terlalu lepas. Ada kekhawatiran. Kelihatannya agak panjang ini, karena ada yang mau interpelasi. Itu pun terakhir, kalau bisa hak angket. Jadi entah gimana nih, kira-kira mulus gak jalannya nih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita di permukaan, orang-orang yang kolbunya sedang terguncang biasanya memang sorot matanya, kelopak matanya ya dipenuhi dengan kehinaan, ketakutan. Itulah wajah-wajah mereka itu. Kasihan sebetulnya dengan semua dandanannya, keluar dari rumah, seakan-akan akan bekerja, orang memandangnya, seakan-akan sedang dalam kemewahan, hebat, wanita yang hebat. Tapi sebetulnya
dari kelopak matanya terlihat bahwa dia sedang tergoncang batinnya, tertunduk takut dan hina lewat sorot matanya. Kecuali mata orang-orang yang di sini. Ada yang tertunduk karena ngantuk, itu lain ceritanya. Yang tidak ngantuk segar, ya. Saya nggak tahu kalau yang off cam kondisinya seperti apa wajahnya, ya. Kira-kira Ustaz Deden gimana? Yang off cam pandangan matanya gimana Ustaz Deden? Sama Ustaz. Kalau menurut saya lagi segar Ustaz Deden karena lagi baca WA. Salah satunya, bukan salah tiga. Oh ternyata enggak, itu pada nongol semuanya, itu pada buka. Ya. Jadi gitu ya di permukaan ya. Nanti kalau kita mau perdalam lagi, kita coba lihat ayat-ayat yang menggambarkan seperti apa sebetulnya, kenapa mata mereka seperti itu. Nah kita coba lihat dari surat Al-Qalam dulu ya, 68 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Qalam ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk bersujud. Ini kapan kejadian ini kira-kira Ustaz Deden? Setelah pada hari manusia dibangkitkan, setelah tiupan ketika kedua. betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Ini ada momen itu. Maka mereka tidak kuasa untuk bersujud. Nih rupanya rahasianya kenapa jamaah-jamaah 3MQ Ustaz Deden walaupun tidak pakai penyegar kelopak mata, tidak pakai kosmetik penghilang kantong mata, tetap segar matanya. Kenapa Ustaz Deden? Karena mereka banyak bersujud sejak di dunianya ini. Itu rahasianya. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Apa sebabnya kenapa orang-orang ini di surah Al-Qalam ini matanya tertunduk hina dan takut? Karena nggak bisa sujud. Udah nggak bisa sujud pada hari itu. Jadi berbahagia nggak orang bisa sujud pada hari itu? Kok bisa dia pada hari itu tidak sujud? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia dipanggil untuk bersujud. Dan keadaan mereka dalam keadaan yang sehat, selamat, sejahtera, nggak mau sujud. Oh, jadi rupanya salah satu penyebabnya adalah karena tidak mau sujud waktu sehat, tidak banyak sujudnya. Tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhirat orang yang tertunduk, takut dan hina itu adalah orang yang gak bisa sujud. Ini berarti setelah tiupan yang kedua ya, setelah kebangkitan. Ngeri juga ya pada saat itu. Itu menurut surah Al-Qalam. Sekarang
Kita lihat, atau Ustaz Deden komen dulu deh, nanti kita tambah. Baik Ustaz. Surah Al-Qalam ayat 42, 43 dan seterusnya menggambarkan situasi pada saat pandangan-pandangan itu khasyah. Ternyata bukan hanya khasyah, artinya tertunduk layu, tertunduk ke bawah, tertunduk merendah. Bukan hanya itu, tetapi diselimuti kehinaan. Karena Tarhaquhum dhillah, ya. tarhaquhum dhillah. Ini karena orang yang hidup di dunia, dia tidak sujud ke Allah, itu berarti dia sombong dan tidak sopan ke Allah. Dia merasa besar diri, tidak mau sujud ke Allah, tidak mau tunduk ke Allah. Orang yang tidak sholat ini, orang yang tidak sujud ketika di dunia. Nah, orang yang seperti itu, yang ketika di dunia tidak pernah tunduk ke Allah, tidak sujud dengan tunduk ke Allah, dengan khusyuk ke Allah, maka nanti pada hari itu orang-orang tersebut akan penuh dengan kehinaan, di mana pandangan-pandangan mereka tertunduk hina saat itu. Berarti penting juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata hinanya kita itu adalah ketika di dunia dan kita saat sujud ke Allah. Jadi saatnya sujud ke Allah itu saatnya khusyuk, saatnya menghinakan diri ke Allah agar tidak hina nanti di akhirat. Makanya wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka-mereka itu ketika di dunia diseru untuk sujud, mereka bisa, organ-organ mereka bisa buat sujud, tetapi mereka tidak melakukan itu. Merasa gagah saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa besar, tidak menghinakan diri dalam sujud-sujudnya dengan khusyuk itu. Nah, ternyata khasyi'atan absaruhum, atau di ayat 9 surah An-Nazi'at ini, absaruha khasyi'ah itu menggambarkan orang-orang, pandangan-pandangan orang-orang yang saat itu ketakutan adalah orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak menjadikan sujud sebagai momentum menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Sujud di sini tentunya sholat maksudnya. Baik Ustaz. Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut kepada ayat yang lain, kita harus yakin akan adanya hari kebangkitan itu dari sekarang. Dan perbanyaklah sujud sebagai bekal di hari yang tidak mungkin lagi ada kesempatan sujud, kecuali bagi orang-orang yang meyakini akan adanya hari kebangkitan.